Halo semuanya, saya Nur Farahmawati, nomor urut 24, kelas 12 IPA 1. Hari ini kita mau ngapain sih? Jadi, hari ini kita akan membahas tentang P4. Apa sih P4 itu? Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau biasa disingkat P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara pada masa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa yang menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. P4 ditetapkan pada tanggal 21 Maret 1978 bersamaan dengan ketetapan MPR tersebut dikeluarkan. Program P4 dirancang oleh Ruslan Abdul Ghani yang sebelumnya merupakan pendukung aktif ideologi demokrasi terpimpin Soekarno. Lalu, apa sih tujuan penataran P4 tersebut? Jadi, tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama tersebut diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Kira-kira apa ya latar belakang terbentuknya P4? Adanya program P4 dilatar belakangi oleh banyaknya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Meletusnya pemberontakan G30 SPKI dianggap sebagai puncak penyimpangan terhadap Pancasila. Karena itu, bagi Soeharto, mencegah tragedi kelam tersebut terulang di kemudian hari adalah keharusan demi selamatnya Pancasila dan ancaman komunisme. Maka dari itu, Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru menghendaki bangsa Indonesia selalu bersendikan dengan nilai-nilai Pancasila dan ingin membuat warga Indonesia menjadi manusia Pancasila melalui pelaksanaan penataran P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Tapi tahu nggak sih, dalam pelaksanaannya, P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Pegawai negeri baik sipil maupun militer, pelajar mulai dari sekolah menengah sampai ke perguruan tinggi dan seluruh lapisan masyarakat diharuskan mengikuti penataran P4 ini. Penataran P4 tuh ngapain aja sih? Kegiatan dalam P4 terdiri dari mendengarkan ceramah, berpartisipasi dalam diskusi, dan mempersiapkan serta mempresentasikan makalah seminar. Selain itu, penataran P4 dilakukan secara ketat. Peserta harus datang tepat waktu, dituntut berperilaku sopan dan santun, dan tidak diperbolehkan izin tidak hadir. Jika dinyatakan gagal, peserta tersebut harus mengulang. Pada 1990, menurut Kepala BP7 Ustojo Usman, lebih dari 33 juta orang Indonesia telah mendapatkan pengetahuan tentang Pancasila melalui penataran P4. Sementara, 40 juta lebih telah memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang membendai tentang Pancasila melalui cara-cara yang lainnya. Setelah beberapa tahun berjalan, kritik datang dari berbagai kalangan terhadap pelaksanaan P4. Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak peserta penataran pada umumnya merasa muak terhadap P4 karena P4 hanyalah pengulangan mata pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila atau yang sekarang sering disebut PKN yang sudah dipelajari di bangku sekolah. Selain itu, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Soeharto dan pemerintahan Orde Baru menyebabkan konsep P4 menjadi rusak dan melemahkan pengaruh kampanye P4 itu sendiri. Puncaknya, pada reformasi di tahun 1998, penataran P4 di tingkat perguruan tinggi akhirnya dibekukan. Kemudian, P4 dihapuskan melalui ketetapan MPR RI nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara.
Isi dari ketetapan tersebut adalah 1. Pengembalian fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 2. Penghapusan P4 dan 3. Penghapusan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi sosial politik di Indonesia. Itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang penataran P4. Menurut kalian gimana nih tentang pelaksanaan penataran P4 di masa Orde Baru? Efektif atau enggak? Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.